Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Sri Kartika Sari dengan NIM 859540781. Saya dari FKIP Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPJJ Bandar Lampung, Prokjar Banjar Agung. Saya di sini akan melaksanakan tugas praktikum IPA, yaitu untuk mengamati struktur bunga sepatu. Yuk ikuti kegiatan saya untuk mengamati struktur bunga sepatu. Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses pembentukan individu baru pada tumbuhan untuk melestarikan spesiesnya, yang dapat dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Generatif adalah cara melalui penyerbukan dan menghasilkan biji, sedangkan vegetatif adalah tidak melibatkan proses perkawinan dan menghasilkan individu baru dari bagian tumbuhan seperti batang, akar, ataupun daun. Perkembangbiakan tumbuhan generatif bisa dilakukan dengan alat utama, yaitu bunga. Bunga terbagi menjadi dua macam, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Salah satu contoh bunga sempurna adalah bunga sepatu. Bunga sepatu adalah bunga sempurna yang memiliki putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dan dasar bunga. Itulah yang disebut dengan bunga sempurna. Ciri-ciri bunga sempurna yang pertama adalah putik. Putik adalah bagian utama bunga sebagai alat reproduksi betina yang berfungsi untuk menerima serbuk sari, memfasilitas pembuahan, dan menghasilkan biji. Putik juga berperan dalam menghasilkan bakal buah yang akan berkembang menjadi buah serta memastikan kelangsungan hidup spesies tumbuhan melalui perkembangbiakan generatif. Yang kedua adalah benang sari. Benang sari yang meliputi kepala sari dan tangkai sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga untuk menghasilkan dan menyimpan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Serbuk sari ini penting untuk proses penyerbukan agar tumbuhan dapat bereproduksi. Yang selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi utama untuk menarik penyerbuk seperti serangga, burung, atau angin melalui warna yang cerah dan aroma wangi, serta untuk melindungi organ reproduksi bunga, benang sari, dan putik dari hama atau cuaca. Mahkota bunga juga dapat memandu penyerbukan ke arah nektar dan serbuk sari, serta menjadi sumber makanan bagi penyerbuk melalui nektar yang diproduksi di dasarnya. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bagian dalam bunga yang masih berupa kuncup sebelum mekar, dan terkadang juga berfungsi membantu penyerbukan dengan menarik perhatian serangga. Kelopak bunga adalah bagian terluar yang biasanya berwarna hijau dan akan membuka ketika bunga mekar sempurna. Dan yang terakhir adalah pangkal bunga. Pangkal bunga adalah dasar bunga yang berfungsi sebagai penopang dan perekat yang menahan semua bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik agar tetap menempel pada satu tempat. Selain itu, dasar bunga juga dapat berperan penting dalam menyediakan nutrisi bagi bagian-bagian bunga dan menjadi fondasi di mana semua bagian bunga tumbuh dan berkumpul. Jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan tumbuhan generatif adalah cara tumbuhan reproduksi cara kawin seksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan keturunan baru berupa biji. Untuk melakukan perkembangbiakan tumbuhan generatif memerlukan alat utama, yaitu bunga. Bunga yang memiliki putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dan pangkal bunga yang ada di bunga sempurna. Contohnya adalah bunga sepatu. Terima kasih banyak sudah mengikuti saya untuk mengamati perkembangbiakan tumbuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.